kau, sini kuburku. Tanah itu udah habis, tak cukup lagi, tanah kuburan itu udah habis. Dicarinya orang yang punya tanah itu, Syade namanya, keponakan dia, sepupu saya. Tanah kau ini, iya wak, ku beli semeter. Untuk apa? Untuk kubur aku. Oh, kalau untuk kubur ambil aja lah wak, dibilang sebelum meninggal. Nanti kalau aku mati, di sini kuburku. Saya sanggup. Ambulan ada, walaupun rumah sakit itu tak ngasih. Celaka juga rumah sakit itu, tak dapat ambulan. Itulah maka saya berjanji Yayasan Tabung Wakaf Umat wajib punya ambulan. Kenapa? Karena dulu waktu omakku meninggal tak ada ambulan. Itulah maka Yayasan Tabung Wakaf Umat punya ambulan. Karena saya bilang ke Ustaz Almaf, kita wajib punya ambulan supaya jangan orang lain mengalami macam almarhum Muhammad. Sekarang ambulannya TWU 1 tak pula ada jenazah. Berapa sebulan Ustaz jenazah? Kalau saya kosong, Ustaz. Tak ada jenazah. Datang orang ke rumah saya pekan yang lalu mengasih ambulan. Ustadz, ini ambulan. Dulu keluarga kita susah, tak ada ambulan. Sekarang 2 ambulan tuh, tak ada orang mati. Siapa yang mau naik ambulan? Tuh. Jadi saya sanggup, mudah, dan memang wasiat dia. Apa hikmahnya dia dikubur sana? 300 paket sudah 4 tahun tak putus. Beras 10 kilo, sarden 10 kaleng, roti, kopi, harga paket itu 300. Sudah 4 tahun sejak dia meninggal sampai sekarang tak putus-putus ngalir. Oh, dikuburkan dia di kampung, kami di sini tak ada dapat apa-apa. Tuh, pesantren itu atas nama dia lah itu, Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Sore ibu-ibu pengajian sore Jumat, malam anak-anak mengaji dari mulai maghrib sampai isya, tahfiz membaca. Bapak-bapaknya nih setiap subuh Riyadhus Shalihin. Ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak sekolah TK Quran, SD Quran, SMP Quran. Ada yang boarding, ada yang non boarding. 2024 tamat anak ini SMP, baru kita buka SMA. Sekolah tinggi sudah dibuatkan proposalnya, hampir 1000 halaman. Dimasukkan, belum diterima. Kenapa? Tak perlu diceritakan. Jadi walaupun dikuburkan begitu rupanya cara dia, supaya saya tetap peduli ke orang di kampung halaman dia, tapi di kampung halaman saya pun tetap juga dapat dakwah. Kan berarti di kampung lalu kita tak buat baik. Jika seorang suami bersedekah, apakah pahala sedekahnya mengalir ke anak dan istrinya? Kalau kepala rumah tangga berkurban seekor kambing, maka istri dan anaknya sampai dapat. Lalu ada orang 2.700.000 kurban aku, 27 biniku, 27 anakku, afdal. Tapi dia tak sanggup, aku seekor kambing aja untuk aku. Dia dapat, bininya dapat, anaknya dapat. Datang seorang perempuan mengadu, ya Rasulullah, suamiku bisa jihad, suamiku puasa tak putus, suamiku sembayangnya tak putus, aku menjaga anak, aku maaf cakap haid. Kata Nabi, husnu taba'uli kunna li azwajik kunna ta'dilu dzalika kullahu. Kau layani keluargamu, kau layani suami rumah tanggamu dengan baik, sama pahala kalian dengan pahala jihad suami. Ini sekarang banyak suami-suami pas mendaftar kurban, saya Pak, namanya Pak Hajjah, loh nama bapak istri saya tahun lalu kan udah saya.
Nampak betul dia ketakutan sama bininya. Tahun lalu saya, nggak enak lah nama saya terus tiap tahun. Tahun ini nama istri saya lah. Inilah ciri-ciri orang yang tak kena azab kubur. Laki, Ustadz, tolong motivasi abang saya biar agak berani sikit ke bininya. Ada WA melalui Ustadz Henry. Saya jawab, orang Indonesia yang ketakutan melawan Belanda dimotivasi sama Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim, semangat melawan Belanda. Orang takut melawan Belanda bisa dimotivasi, bisa diceramahi, tapi orang yang takut bini tak bisa. Orang yang takut bini itu kalau dia mati dia tak kena azab kubur. Karena pas mau diazab malaikat, kata malaikat, ini tak usah kita azab, ini udah azab kali di dunia. Kalian yang belum berbini jangan ketawa. Kalian pikir kalian udah bebas. Nanti pas dapat, barulah kalian ingat. Betul kata Ustaz Somad. Abang di mana? Selamat kalian dari azab kubur. Jadi kalau kalian belum berbini ketawa agak tahan-tahan sedikit. Bagi yang udah berbini lepas ketawanya, berarti memang akulah itu. Betul kali cakap Ustaz nih, betul Ustaz, betul Ustaz. Emang lepas lah aku nih kata dia. Ini ada kasus nyata tentang nikah siri. Mohon pencerahannya karena mungkin kejadian sama banyak terjadi. Seorang laki-laki sudah berbini mau menikahi seorang janda. Menurut pengakuan si janda tak lagi punya wali, maka mereka mencari seorang ustadz untuk menikahkannya. Pertanyaannya, apakah sah ustadz tersebut sebagai wali? Padahal mereka tidak ada hubungan keluarga dengan si perempuan. Menurut mazhab Hanafi, mazhab apa? Hanafi. Perempuan bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Kalau secara fikih. Tapi menurut kompilasi hukum Islam Indonesia, Indonesia menganut mazhab Syafi'i. Tidak sah perempuan nikah tanpa wali. Karena Indonesia memakai kompilasi hukum Islam berdasarkan mazhab Syafi'i. Jelas jawaban saya? Secara fikih sah apa tak sah? Sah. Secara negara? Tidak sah. Dua, siapa yang dimaksud dengan wali hakim? Fas-sultanu waliyun man la waliyalaha. Wali hakim adalah sultan. Ada perempuan mu'allaf masuk Islam, ayahnya tak Islam, abangnya tak Islam, pamannya tak Islam. Siapa walinya? Walinya adalah Sultan Syarif Qasim. Fas-sultan, Sultan Syarif Qasim, waliyun man la waliyalaha. Jadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Sultan Syarif Qasim menikahkan dia. Tapi kita sekarang tinggal di negara Republik Indonesia. Sultan Langkat, Sultan Delhi, Sultan Asahan, Sultan Serdang, Sultan Siak, Sultan Pelalawan, semua sultan-sultan Melayu menyerahkan kekuasaannya ke Presiden Soekarno. Maka Presiden Soekarno disebut sebagai Waliul Amri Ad-Daruri Bisyaukah. Dia adalah ulil amri. Waktu gonjang-ganjing dulu zaman Belanda, dia ditetapkan sebagai ulil amri. Dia mengangkat menteri agama sebagai pelaksana. Menteri agama mengangkat kepala kanwil di tingkat provinsi. Provinsi mengangkat lagi kandepak di tingkat kabupaten kota. Kandepak mengangkat kua di tingkat kecamatan. Maka kua adalah wali hakim. Paham? Kau nikah kemarin siapa walinya? Aku walinya wali hakim. Siapa wali hakimnya? Pak Kua. Pak Kua bukan sultan. Bingung dia. Kalau gitu tak salah gue kemarin. Ini ceritanya panjang.
Sultan-sultan menyerahkan kekuasaan kepada Presiden Soekarno. Diangkatlah Menteri Agama. Menteri Agama mengangkat KUA. KUA itu sebagai representasi hakim. Itulah maka orang yang tak punya wali dinikahkan oleh Pak KUA. Itulah mengapa tak ada KUA perempuan. Paham? Ini mesti dijelaskan sejarahnya. Kalau tidak nanti orang bingung. Ini ada nilai historis dan fikih di dalamnya. 3. Bagaimana kalau ternyata perempuan yang janda tersebut masih punya wali? Wali urutannya yang paling dekat ayah. Tak ada ayah, atuk. Tak ada atuk, abang. Tak ada abang, abang ayah, adik ayah, saudara kandung ayah. Saya adik saya laki-laki, punya anak perempuan. Kalau tak ada adik saya itu, tak ada saudara. Kalau saya tinggalkan 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau dia menyakiti fisik, dia datang ke pengadilan, maka hakim menjatuhkan. Ini banyak laki-laki tak ingat waktu membacakan sirat taklik itu. Sirat taklik itu dibuat untuk menyelamatkan kalian perempuan. Paham? Baru nikah lepak biru sebelah. Kemana kalian mau menuntut? Nikah siri. Kemana kalian mau menuntut? Nikah siri. Tapi kalau kalian nikah surat, langsung kalian buat surat laporan. Bisa. Tak pulang-pulang, laporkan. Malang tak dapat tolak, untung tak dapat diraih. Habis akad, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar tunai. Sah. Mati dia. Gimana kalian dapat warisan? Rupanya dia punya bini pertama, bininya garang. Harta warisanku mana? Kau tak dapat, karena kau tak resmi. Tak dapat. Tapi kalau kau nikah secara hukum, maka kau bisa menuntut ke pengadilan, dapat hak. Jangan mau nikah siri. Ingat perempuan, kalian rugi. Kalau laki-laki ini setuju aja itu. Orangnya apalah. Saya nih kalau ceramah yang saya selamatkan itu perempuan. Saya selalu melihat perempuan adalah anak saya, perempuan adalah adik saya, perempuan adalah emak saya, perempuan adalah makcik saya. Maka selalu saya ceramahkan perempuan. Jangan mau kalian pacaran, jangan mau kalian digonceng orang, jangan mau kalian dibawa nonton, disuntikkannya dari bawah nanti obat tidur, macam-macam dibuatnya. Nanti kalian susah perempuan, kalian anakku, kalian keponakanku. Tak cukup berita-berita ini sudah. Kenalan di Facebook, diundang ke kos-kosan, sampai kos-kosan kasih minum sakit kepala, dikerjainya, difotonya. Habis itu diancam, nanti kalau kau macam-macam ku share ini ke WhatsApp. Tak benar, dibunuhnya.
diambilnya duit mau juga kau lagi pacaran, perempuan bodoh. Untuk apa Ustaz ceramah begini keras nih? Menyelamatkan anak perempuan kita. Harkat martabatmu jaga wahai perempuan. Karena kalau perempuan baik, insya Allah anaknya akan jadi baik. Saya banyak ketemu orang baik karena perempuan baik. Suami ini sebetulnya tak terlalu, tapi karena istrinya baik. Jadi kalau perempuan ini baik, suami jadi baik, anak jadi baik, cucu jadi baik. Itulah mengapa saya buat pesantren yang di sini untuk perempuan. Supaya perempuan ini hafal Quran, dia berijazah, dia punya keahlian. 3 tahun pertama kelas 1, kelas 2, kelas 3 ngapal Quran aja tak diganggu. Tahun keempat baca kitab. Tahun kelima praktek. Tahun keenam life skill, kursus menjahit. Supaya nanti dia rupanya bakatnya di menjahit, bisa menjahit baju sekolah. Paling tidak baju lakinya hari raya bisa dijahitnya sendiri. Kursus kuliner, rupanya dia punya keahlian memasak, bisa dia punya catering, ada usaha dia. Semua kita ajarkan. Supaya apa? Supaya perempuan mandiri, berilmu, supaya anaknya baik. Itu tujuannya. Bagaimana hukumnya memperoleh beasiswa dari lembaga bank konvensional atau lembaga riba? Saya bertamu ke rumah pelaku riba, dikasihnya air minum. Air minum yang saya minum itu haram. Maka saya tak mau bertamu ke rumah orang kerja bank. Tapi Ustadz ceramah di bank-bank konvensional, tak saya minum airnya, kuenya tak saya makan. Tapi duitnya Ustadz ambil, ku ambil lah. Duit yang dari bank tuh saya kumpulkan. Saya kumpulkan dalam satu kresek plastik. Itu pas mau puasa saya bagikan ke fakir miskin. Tak ada saya ambil seperak. Jangan mengambil duit riba. Ceramahlah saya di bank konvensional, Jalan Sudirman. Ustaz Somad, ini kue, saya ambil kuenya, tapi tak saya makan, saya puasa. Sampai di simpang depan Masjid Ar-Rahman, simpang Nangka, saya puasa waktu itu. Azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok kue kotak, buka lemper. Allah, kesukaan pula. Ingat, riba. Biasanya di simpang itu banyak orang minta-minta. Hari itu saya buka kaca, tak ada. Tahu orang itu saya bawa kue riba. Tak ada satu pun minta. Saking hebatnya riba. Saya bawa kue riba tadi ke masjid Jalan Harapan Raya, tausiah maghrib ke isya. Habis maghrib ke isya, tanya jawab 1 jam. Habis itu pulang. Nanti makan kerang rebus Medan di Jalan Nangka, sedap. Sampai di situ, pas mau turun, datang bapak-bapak jual kuaci. Udah jam 10 malam. Bapak mau kemana? Aku tinggal di Jalan Paus sana, Pak Ustaz. Sama siapa? Sendiri. Berjalan dari tempat depan pelajar kerang rebus Medan. Di mana pausnya? Masuk ke dalam ujung. Sudah jam 9, jam 10. Sudah makan? Belum. Rupanya dialah yang berhak makan kue lemper tadi. Saya antarlah dia ke Jalan Paus, tempat kos-kosan pijat refleksi. Keliling Pekanbaru menawarkan pijat, kalau tidak belilah kuaci dia. Jangan makan riba walaupun lapar. Kalau dikasihnya jangan. Kenapa? Rusak. Atuk saya meninggal sebelah ayah. Harta warisannya belum dibagi. Belum dibagi ke nenek saya, belum dibagi ke makcik saya. Berarti harta itu masih berkongsi. Kata atuk sebelah mak saya, ayah omak saya, atuk saya,
Kau kalau membawa somat ini ke sana, kau bawa nasi dalam rantang. Untuk apa ya? Supaya kalau dia makan siang, dimakannya nasi kau, bukan nasi neneknya. Kan nasi neneknya halal, orang tuh belum berbagi, hartanya masih harta bersama. Aku tak mau cucuku makan haram, nanti otaknya hitam. Itu pesan itu. Harta nenek saya pun tak boleh saya makan, karena dia belum berbagi. Jadi antum jaga makanan, jaga makanan. Jadi kalau masalah menjaga makanan nih, atuk saya amat sangat menjaga makanan. Saya pun mau, kita semua anak cucu kita jaga makanan. Semua dosa ini berawal dari makanan. Adam keluar dari surga gara-gara makan. Mana ada pernah kalian baca berita Nabi Adam keluar dari surga gara-gara mencuri wifi? Mana ada? Gara-gara makanan. Kenapa lah anak saya nih Pak Ustadz nakal, jahat, minta ampun? Bukan salah anak itu. Anak itu jahat dari mana? Otaknya. Kata otaknya, curi duit bapak kau. Kata otaknya, lari aja kau dari pesantren. Kata otaknya, gini, otak inilah yang memerintahkan mata, otak memerintahkan telinga, otak memerintahkan kemaluan, otak memerintahkan tangan. Kalau otak antum tak bekerja, mana mau senapan angin itu hidup? Otak itulah yang menyuruh buat salah. Otak inilah yang memerintahkan segalanya. Otak itu memerintahkan dari mana? Otak itu dapat darah dari jantung. Jantung inilah yang menyemburkan darah naik ke otak. Jantung dapat darah dari mana? Dari makanan. Sepiring katupek gulai paku, dikunyah berubah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak. Otak memerintahkan. Jadi kalau kita menengok, kenapa lah orang-orang kaya ini tak terpikir mau membuat baik? Kenapa lah pejabat-pejabat ini tak terpikir mau berbuat baik? Paham? Karena otaknya tidak ada kebaikan. Gara-gara banyak makan haram. Jangan makan haram. Kalau udah makan haram, rusak jantung, rusak otak, habislah semuanya. Pertama kali azab Allah ke jantung. Khatamallahu ala qulubihim, dari jantung, wa ala sam'ihim, dari telinga, wa ala absarihim. Ini dulu tatutui tasumbe summum bukmun umyun fahum la yaqil. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Jagalah hati. Jaga hati dari apa? Dari makan haram. Kertas terakhir. Apa hukumnya orang punya pesantren, rumah tahfiz, yayasan, panti asuhan, di awal mendirikan sumbangan, minta sumbangan dari masyarakat, tapi setelah ramai mereka mencari uang di sana untuk keuntungan pribadi. Ini menyindir saya ini. Pesantren Nurul Azhar tabung wakaf umat yang di Palas itu adalah yayasan tabung wakaf umat, pendirinya 35 orang. 35 orang itu menulis tanda tangan fakta integritas bahwa kalau mati ini milik umat, ada tanda tangannya. Tanah yang tapak rumah omak saya itu saya beli pakai duit saya sendiri. Saya beli tanah itu petak. Saya dulu berpikir kalau dibeli nanti ini peta, yang keliling ini nanti menjual. Rupanya orang itu pun tak mau menjual. Setelah saya beli, saya buat pondok, saya pun tak tinggal di situ. Kenapa? Karena pesan saya dulu ke almarhumah mak saya,
aku nanti mak tak tinggal di sini. Kenapa kau tak tinggal di sini? Karena kalau aku tinggal di sini sama biniku, nanti mak datang rasa menumpang. Jadi di mana kau tinggal? Ku cari rumah kecil-kecil. Terus omak tinggal di sini. Aku tinggal di rumah kecil. Nanti ku bawa anak biniku bertamu. Mak tuan rumah, kami tamu. Kalau kau buat makmu di rumahmu, berarti permaisurinya binimu, dia menjadi pembantu. Apalagi kau termasuk laki takut bini. Paham? Jadi tanah yang 2 hektar yang sekarang dibangun 36 kelas itu wakaf. Wakaf diperuntukkan milik yayasan untuk kaum muslimin muslimat, untuk menggaji guru. Ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaranya, ada pembinanya, ada pengawasnya. Dari mana orang itu bisa makan gaji guru semuanya? Dari duit YouTube. Tak ada Ustadz ambil. Kalian tengoklah rekeningnya. Yang curiga saya mengambil orang pajak. Orang pajak udah dijelaskan. Jamaah pun curiga juga. Ini curiga aja. Udah dijelaskan. Jadi mesti kita jangan sampai tak bisa dibedakan mana punya kita, mana punya umat, dikhawatirkan makan haram. Jangan sampai anak-anak kita punya makan haram. Jadi mesti dibedakan. Ini aset wakaf, ini aset kita, ini aset kita yang kita wakafkan. 3 aja. Aset kita pribadi, aset wakaf, aset kita yang kita wakafkan. Supaya anak-anak kita waktu kita mati, karena yang itu la yuhabu, tak bisa dihibahkan. Wala yurasu, tak bisa diwariskan. Wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan. Di mana? Ada hitam di atas putih bahwa ini adalah wakaf. Kalian cek nanti di BPN, cek titik koordinat jalan Kamboja sebelah kanan panjang 500 meter, tengok di BPN siapa pemiliknya. Oh, wakaf ternyata, bukan punya Ustaz Tembus. Paham? Hidup ini cuma makan, pakai. Kenapa lah Ustaz mau tinggal di Riau? Bukan dihormati orang Ustaz. Bagus Ustaz di luar, naik private jet. Masya Allah. Nah, ada orang berpikir begitu. Ustaz tinggal di sini, ku kasih rumah, ku kasih mobil, jadi dosen. Ngajar rumah, ngajar ngaji, ngajar pengajian, ngajar tausiah, mati selesai. Siapa ngurus bagan beniau? Siapa ngurus talang mama? Siapa yang bawa anak-anak yatim fakir miskin? Bisa main suruh-suruh? Oh kan banyak yang ngurus Pak Ustadz. Banyak yang ngurus. Tapi aku dapat amal jariah dari mana kalau aku mati? Lagi sebagai tinggal di sini. Bisa orang sekolah. Bisa orang belajar. Jadwal udah disusun. Malaysia tetap jatah setahun 2 kali. 6 bulan sekali, Juli dengan Desember. Brunei dapat 2 kali. Kalimantan Selatan sekali, Kalimantan Utara sekali, Kalimantan Tengah sekali, Kalimantan Timur sekali. Saya tak tahu yang undang siapa, entah masjid, entah musola, entah bupati, entah RT, tak tahu, tak pernah saya tahu. Diundang Ustadz terkenal ke Riau, 2 tahun. Kata orang Duri, 2 tahun kami nunggu, tak ada jadwal Pak Ustadz. Pas gubernur ngundang, langsung dapat. Saya nyusun jadwal tak begitu. Medan, kau ku kasih 4 hari. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Kalian bagilah. Aku tak tahu entah di mana-mana. Kalian aturlah. Palembang, kalian ku kasih 4 hari. Jambi, ku kasih kalian 4 hari. Kepulauan Riau, ku kasih kalian 4 hari. Kemana-mana aja Ustaz. Terserah. Di luar itu aku tak bisa datang.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dari protokoler gubernur. Jangankan gubernur, sultan pun aku tak datang. Pikirnya udah hebat kali gubernur itu. Gubernur cuma 5 tahun. Itu pun kalau tak ditangkap KPK. Tak usah kau bawa-bawa atasan kau. Aku udah kasih jatah 4 hari. Ahad, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Aku datang Jumat, pulang Senin. Tak lebih dari itu. Tambah sedikit Pak Ustadz, tak boleh. Nanti kalau tahu lama disangka orang aku udah buka cabang. Di luar dari itu tidak ada tambahan. Aceh 4 hari, Sumatera Utara 4 hari, Riau 5 titik, sebulan 5 titik Riau. Khutbah Jumat, sore Jumat, malam Sabtu, Sabtu pagi, Sabtu siang. Itu untuk Riau. Yang dapat 4 kali sebulan hanya Jalan Kamboja. Lain daripada itu cuman 4 hari setahun. Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sabah, Sarawak. Jelas? Jelaskan supaya orang, gimana Ustaz cara menyusun jadwal? Begitu saya nyusun jadwal. Kasihkan ke koordinator daerah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada konglomerat ini Pak Ustaz. Ini begini. Hubungi daerah. Ini ada mau ngasih tanah Pak Ustaz. Di mana? Di Tarutung. Hubungi tim Sumatera Utara. Kasih ke dia yang ngelola. Ini Pak Ustaz ada anak menteri ngasih tanah 6 hektar. Di mana? Di Palembang. Hubungi tim Palembang. Ya tapi dia mau penyerahannya Ustaz. Oke, aku yang nyerahkan. Aku terima wakaf ini dikelola oleh orang. Di Palembang, orang Palembang ngasih saya 6 hektar. Diurus orang Palembang. Pontianak ngasih saya 70 hektar. Saya mau ngasih ini 70, tapi Ustadz Somad datang ke rumah saya. Datang. Dikelola Ustadz Lukmanul Hakim. Jadi mau panjang, dibeli pun tak dikasihnya. Jangan kan mau mengasih, dibeli pun tak dikasih. Tapi aku tetap juga tinggal di sini. Paham? Perlu kujelaskan. Ini semua nih yang jamaah subuh ini jamaah ring 1 ini. Ring 1 yang bisa menjelaskan tentang aku. Jadi kalau ditanya orang, gimana ya Ustaz Somad? Dia tuh begini jadwal. Udah dijelaskannya kemarin, begini cara dia nyusun jadwal. Gimana? Itu aku tak ingat pula. Rupanya yang ring 1 pun tak bisa juga membela kita. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah supaya kita diselamatkan dari makan haram, selamatkan anak cucu kita istiqomah ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Allahumma barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki kami. Wa barik lana fi auladina, berikan berkah anak-anak kami jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Wa barik lana fi autanina, berikan berkah pada negeri kami, jadikan negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wa barik lana fi azwajina, berikan berkah pada pasangan hidup kami, suami yang soleh, istri yang solehah. Wa barik lana fi jama'atina, berikan berkah pada jamaah pengajian kami, istiqamah, dapat ilmu yang benar, pemahaman yang lurus. Allahumma dafa'anna al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba' wal zina wal munkar. Selamatkan dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al hadhihi sanata khairum minha mimma qablaha. Jadikanlah tahun 1445 Hijrah lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya ya Allah. Wa ja'alna minar rabihin, jadikan kami orang-orang beruntung karena tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya.
Wa ajirna minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Rabbana fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Salat sunat isyraq 2 rakaat. Usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.